Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi sistem ekskresi pada manusia yang beranggotakan saya sendiri Elnia Dwi Febriati dan teman saya Alisa Windia Putri Lestina. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Windy apa itu tentang sistem ekskresi pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Ketika kita berolahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat merupakan sebuah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sebuah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu diantaranya ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Untuk lebih jelasnya, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elmia. Ginjal merupakan proses pengeluaran dari urin. Kemudian kulit termasuk proses pengeluaran keringat, hati termasuk proses pengeluaran cairan empedu, dan paru-paru merupakan proses pengeluaran karbon CO2 dan H2O atau uap air. Yang pertama, organ ginjal. Ginjal manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Bentuknya mirip seperti kacang merah dan tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama pada ginjal. Yang pertama, korteks atau kulit ginjal. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Dan yang terakhir ada pelvis atau rongga ginjal. Sebuah ginjal tersusun jutaan nefron. Bagian-bagian nefron yaitu ada kapsul Bowman, glomerulus, tubulus contortus proximal atau TKP, tubulus contortus distal atau TKD, dan tubulus contortus collectivus atau TKK, dan terakhir ada lengkung Henle. Karena ginjal menghasilkan urin, tahap pembentukan urin yaitu yang pertama ada filtrasi. Filtrasi ini merupakan penyaringan darah, terjadi pada bagian glomerulus atau korteks, zat yang berukuran kecil dan lolos saringan glomerulus saja yang bisa masuk. Hasil yang dihasilkan oleh filtrasi yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan air. Reabsorpsi terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasilnya yaitu urin sekunder atau filtrat tubulus. Dan yang terakhir ada augmentasi. Augmentasi yaitu penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Augmentasi terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Hasilnya yaitu urin sejati. Urin setelah dari ginjal turun ke ureter dan ditampung ke kantung kemih dan dibuang melalui saluran uretra. Komposisi urin pada umumnya yang normal yaitu air, amoniak atau menyebabkan bau urin, bilirubin atau warna kuning pada urin, kreatinin, garam, asam urat, zat berlebihan dalam darah atau vitamin C atau obat-obatan. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yaitu pengeluaran keringat. Fungsi kulit manusia yaitu pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, pelindung tubuh, dan menyimpan lemak. Dan membentuk vitamin D dari provitamin D.
Selanjutnya kulit terdapat 3 lapis, yaitu yang pertama kulit ari atau epidermis, yang kedua ada kulit jangan atau dermis, dan yang ketiga ada kulit bawah hipodermis. Kulit bawah terdiri dari kelenjar keringat, saraf, lemak, folikel rambut, kelenjar minyak, dan pembuluh darah. Pada kulit ari atau epidermis merupakan kulit yang mudah mengelupas dan terdapat pigmen melanin. Selanjutnya ada organ hati yang dijelaskan oleh Mbak Windy. Dan berikutnya yaitu organ terbesar dalam tubuh ini yaitu adalah hati. Selain berperan sebagai sistem ekskresi, hati juga memiliki fungsi lain, diantaranya yaitu dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan tempat pembentukan protombin dan fibrinogen. Sebagai sistem ekskresi, hati berperan untuk mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru ini tidak hanya berperan sebagai sistem pernafasan saja, tetapi sebagai sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk pengeluaran CO2 dan H2O atau uap air hasil pernapasan manusia. Berikutnya yaitu gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Elnia. Gangguan yang pertama yaitu ada nefritis atau radang nefron. Nefritis ini merupakan infeksi pada ginjal karena serangan bakteri Streptococcus. Berikut gambarnya seperti itu. Yang kedua ada diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus ini adanya glukosa pada urin, gangguan pada tahap reabsorpsi, kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Next, Win. Ketiga ada diabetes insipidus. Diabetes ini merupakan volume urin sangat banyak terjadi karena adanya kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis di otak. Dan yang keempat ada batu ginjal atau kencing batu. Batu ginjal merupakan adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal saat BAK sangat sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Berikutnya yaitu ada biang keringat. Adanya biang keringat ini yaitu adanya penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar keringat. Berikutnya ada hepatitis. Hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis. Selanjutnya yaitu albuminuria. Albuminuria ini terjadi adanya protein albumin pada urin. Hal ini terjadi karena ada kerusakan pada glomerulus sehingga urin keruh dan berbusa. Berikutnya yaitu jerawat. Jerawat ini yaitu tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu, sisa kosmetik, dan juga faktor hormonal. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.